Pada video ini kita akan melakukan paginasi halaman karena saat ini semua data post ditampilkan dalam satu halaman. Kita juga nanti akan mengganti beberapa bagian yang masih statis seperti nama penulis dan tanggal tulisan. Untuk kategorisasi dan jumlah komentar akan kita kerjakan nanti. Oke, kita kembali ke editor dan sebelum kita ganti bagian ini, mari kita buka model post untuk kita buatkan relasi dengan model user. Kita buat fungsi misalnya author. Anda tentu bisa menggunakan nama lainnya seperti user atau nama yang lain. Karena satu post milik dari satu user, maka di sini kita panggil this belongs to dan lewatkan model yang akan direlasikan. Kemudian kita buka model user dan di sini kita buat metode baru dengan nama posts. Sekali lagi, nama metode ini boleh apa saja, tetapi mudahnya adalah nama model yang akan direlasikan. Karena relasi yang akan kita buat adalah has many, artinya satu user bisa memiliki satu atau beberapa tulisan, maka kita bisa buat dalam plural atau jamak. Dalam bahasa Inggris, idealnya kita akhiri dengan akhiran S. Jika Anda menggunakan bahasa Indonesia, mungkin bisa dengan nama daftar post, atau mungkin dengan nama lain. Di sini tinggal kita return this has many dan lewatkan nama model yang akan direlasikan, yaitu post. Dan sepertinya tadi saya keliru di model post. Ini tidak harus menggunakan up karena masing-masing model masih dalam satu namespace. Oke, kita kembali ke file index.blade.php dan di sini tinggal kita panggil post author name. Kita lihat di browser, refresh. Oke, sekarang nama penulis sudah berubah. Tapi jika kita lihat lagi, kita menggunakan lazy loading. Cara yang paling mudah, tapi menimbulkan problem query n+1. Jadi kita kembali ke blog controller. Dan di sini mari kita lakukan debugging terhadap query yang dijalankan. Kita kembali ke browser dan refresh. Seperti yang Anda lihat, di sini ada 11 eksekusi query. Satu query untuk menampilkan semua tulisan. Dalam hal ini, saya memiliki 10 data tulisan. Jadi, 10 query yang lain ini adalah untuk query masing-masing data penulis dari setiap tulisan. Jadi di sini mari kita panggil metode with, kemudian lewatkan nama relasi. Dalam hal ini adalah author. Kita coba lagi. Ups, terjadi error. Oh ya, karena kita menggunakan with, kita tidak boleh menggunakan metode all, tetapi kita ganti menjadi get. Kembali ke browser dan refresh. Oke, sekarang hanya 2 query yang dieksekusi. Yang terakhir ini query untuk mencari data user. Jika Anda perhatikan, dalam query ini menggunakan operator in. Oke, sekarang kita hilangkan lagi log query-nya. Sekarang mari kita ganti tanggal statis ini. Kembali ke editor, loncat ke file index.blade.php, dan di sini kita ganti menjadi post created at. Kembali ke browser dan refresh. Oke, tanggal sekarang sudah berubah dalam format tahun, bulan, tanggal, dan jam. Dalam Eloquent, fill created at dan updated at mengembalikan objek dari kelas Carbon, sehingga Anda bisa memanfaatkan fungsi-fungsi yang disediakan oleh Carbon API. Anda bisa melihatnya di dokumentasi resmi Carbon. Di sini saya akan menggunakan fungsi div for humans. Kita lihat. Oke, sekarang sudah berubah. 6 hari yang lalu, 5 hari yang lalu, dan seterusnya. Oke, sebelum kita lanjutkan, mari kita rapihkan kode ini. Menurut saya, di bagian presentasi atau bagian view ini, kode harus dibuat simple. Jadi, ini kita cut, dan kita ganti misalnya dengan date. Selanjutnya, kita buka model post,
dan kita buat aksesor baru untuk kolom date tadi. Di sini tinggal kita return dan paste kode sebelumnya di sini. Kita lihat. Oke, hasilnya sama. Selanjutnya, mari kita urutkan data tulisan. Kita urutkan dari tulisan yang terakhir dibuat. Kembali ke blog controller, dan di sini mari kita panggil metode order by. Lewatkan nama kolom, yaitu created at, diikuti dengan metode pengurutannya, yaitu descending. Dalam konteks tanggal, berarti tulisan yang terakhir kali dibuat yang akan didahulukan. Mari kita lihat. Oke, sekarang tulisan telah diurutkan berdasarkan tanggal terakhir. Bahkan di sini ditampilkan juga tulisan dengan tanggal yang akan datang. Tulisan ini nantinya tentu tidak akan kita tampilkan, tapi untuk sementara tidak masalah. Selain menggunakan cara ini, Laravel juga menyediakan metode khusus untuk mengurutkan data berdasarkan tanggal terakhir. Kita bisa menggunakan metode latest. Ini adalah alias dari metode yang sudah kita gunakan tadi. Dan kalau kita lihat, hasilnya sama. Atau cara lainnya adalah kita bisa buat scope. Dengan menggunakan scope ini, pemanggilan query di controller menjadi lebih rapi. Misalnya kita panggil scope dengan nama latest first, dan kita akan taruh pengurutannya di scope ini. Kita buka model post. Kemudian di sini mari kita definisikan scope baru. Untuk membuat scope, kita awali dengan scope, kemudian diikuti dengan nama scope yang akan kita buat. Di sini kita return this, kemudian order by dari controller tadi kita taruh di sini. Jangan lupa untuk menyimpan semua perubahan. Kemudian kita lihat hasilnya juga sama. Terakhir, mari kita buat paginasi halaman untuk blog index ini. Di sini, mari kita ganti metode get dengan paginate dan tentukan berapa banyak data akan ditampilkan per halaman. Misalnya 3 data per 1 halaman. Kita tes. Oke, sekarang yang tampil hanya 3 baris saja. Tapi untuk paginasi linknya masih statis. Karena itu, mari kita ganti. Kita kembali ke editor, loncat ke file index.php, dan di sini mari kita ganti navigasi statis ini dengan post links. Kita coba lagi. Oke, sekarang paginasi halaman sudah muncul dan berjalan dengan baik. Meskipun demikian, tampilannya sedikit berbeda dengan yang ada di dalam template. Jika kita ingin menggunakan paginasi yang hampir mirip dengan tampilan sebelumnya, kita bisa ganti dengan memanggil metode simple paginate. Dan nantinya paginasi halaman dalam tampilan seperti ini. Hanya terdiri dari 2 tombol, previous dan next. Mungkin suatu saat nanti Anda ingin mengganti jumlah tulisan per halaman dengan jumlah yang lain. Agar mudah, kita ganti ini dengan this limit. Dan di sini kita definisikan atribut limit dengan nilai 3. Dengan cara seperti ini, seandainya kita ingin ganti dengan jumlah lain, kita cukup mengganti saja nilainya di sini. Tidak harus menelusuri ke tiap-tiap baris kode yang lain. Tugas kita dalam menampilkan daftar tulisan belum selesai, karena saat ini masih menampilkan tulisan dengan tanggal yang akan datang. Kita akan selesaikan di sesi berikutnya.